Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eldika Putri, NPM 20071007 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sartika, NPM 20071017. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi. Yang pertama adalah pengertian analisis regresi menurut Galton. Regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel tak bebas atau variabel respon, dengan satu atau lebih variabel bebas dan variabel penjelas. Hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut dengan analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Semakin kecil tingkat penyimpangannya antar prediksi dengan nilai real, maka semakin tepat persamaan regresi yang dibentuk. Materi selanjutnya adalah hubungan fungsional antara variabel. Dalam analisis regresi, variabel akan dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel prediktor dan variabel tak bebas atau variabel respon. Variabel yang mudah diperoleh atau tersedia dapat digolongkan ke dalam variabel bebas. Sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas merupakan variabel tak bebas. Telah diketahui bahwa statistika bertujuan untuk menyimpulkan populasi dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Hubungan fungsional ini akan dituliskan dalam bentuk persamaan matematik yang disebut dengan persamaan regresi, yang akan bergantung pada parameter-parameter. Selanjutnya, metode tangan bebas. Metode ini merupakan metode kira-kira dengan menggunakan diagram pancar, scatter diagram, dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan. Jika variabel yang diamati meliputi variabel bebas, X, dan variabel tidak bebas disebut Y, maka data pengamatan yang diperoleh digambarkan pada sebuah diagram dengan X dinyatakan pada sumbu datar dan Y pada sumbu tegak, sehingga terbentuk diagram pancar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Berikut contoh dari diagram pancar. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil untuk regresi linier. Metode ini berdasarkan pada kenyataan bahwa jumlah pangkat 2 atau kuadrat dari jarak antara titik-titik dengan garis regresi sedang dicari harus sekecil mungkin. Untuk pengamatan yang terdiri dari sebuah variabel bebas dinyatakan dengan X dan variabel tidak bebas dinyatakan dengan Y, di mana metode regresi linier untuk populasi seperti rumus telah didugakan. Maka perlu ditafsir regresi sehingga diperoleh persamaan seperti rumus. Jadi untuk populasi, metode regresi linier adalah X, Y sama dengan 01 ditambah 02X. Macam-macam regresi. Regresi dibedakan menjadi dua macam, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Regresi linier, menurut Umi Narimawati tahun 2008, analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Regresi nonlinier, menurut Hosmer and Lemeshow tahun 2000, analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji kelinearan regresi, menurut Sujana tahun 2005, halaman 331. Uji kelinearan digunakan untuk menguji apakah model linear yang telah diambil itu betul-betul cocok dengan keadaan ataukah tidak.
Jika hasil pengujian mengatakan model linier kurang cocok, maka selayaknya harus diambil model lain yang non-linier. Uji kelinieran dilakukan dengan melakukan ulangan terhadap variabel bebas X. Dengan adanya pengulangan terhadap X, maka jumlah kuadrat-kuadrat residu J-kares dipecahkan menjadi dua bagian, ialah A. Kekeliruan eksperimen, B. Ukuran tuna cocok model. Linier rumus yang dapat digunakan untuk melakukan uji kelinieran. Berikut contoh soal. Contoh perhitungan manual analisis regresi sederhana. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian apakah akan ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon maharoni. Dapat dilihat pada tabel 1 pada kolom X dan Y. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Kita ikuti langkah sebagai berikut. Maka diperoleh persamaan regresi diperoleh titik 2. Y sama dengan 1,3147 ditambah 4,5413X, di mana Y sama dengan tinggi pohon mahoni yang diprediksi. X sama dengan diameter batang pohon mahoni. Interpretasi dari koefisien regresi. Nilai A sama dengan min 1,3147. Artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi pohon yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Nilai B sama dengan 4,5413. Artinya, jika terjadi peningkatan diameter batang pohon satuan, maka akan terjadi peningkatan tingkat pohon mahoni sebesar 4,13 satuan. Dari materi di atas dapat disimpulkan, analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi masa lalu yang sekarang dimiliki, agar kesalahannya dapat diperkecil. Persamaan regresi adalah model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung dependen dengan variabel bebasnya. Macam-macam analisis regresi. Regresi non-linier. Menurut Holmes and Loomis-Shaw tahun 2000, analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Umi Narimawati tahun 2008, analisis regresi linier adalah suatu analisis asosiasi yang berguna secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala intervalnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.